Pemirsa, seorang pria berusia 45 tahun ditangkap polisi setelah menikahi anak berusia 12 tahun. Keluarga kandung korban melaporkan kasus tersebut atas dugaan kasus pencabulan. Aparat kepolisian Polresta Banyuwangi, Jawa Timur pagi tadi menetapkan NW sebagai tersangka tindak pidana pencabulan terhadap SW yang masih berusia 12 tahun. Tersangka menikahi korban secara siri beberapa minggu lalu. Korban sudah lama tinggal terpisah dengan keluarga kandungnya. Saat mengetahui sang anak dinikahi oleh pria yang sudah beristri, keluarga pun melaporkan kasus tersebut ke polisi. Dan pemirsa, selengkapnya terkait pria yang menikahi anak di bawah umur sudah bergabung bersama kami Muhammad Imam Ghazali yang mendampingi keluarga lapor ke polisi. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore. Pak Imam, mohon maaf boleh kami tahu kronologisnya seperti apa hingga anggota keluarga Anda ini bisa dinikahi dengan pria beristri padahal masih berusia 12 tahun? Ya itu awalnya kita ditelepon ya kan, terus telepon sama tetangga di situ, yang akhirnya kita juga menghadirkan dari orang tuanya sama ibunya, sehingga malam itu kita langsung mendatangi rumah tempat tinggal orang tua angkatnya bersama pihak desa, termasuk di situ Pak RT. Yang menikahkan orang tua angkatnya, Pak? Orang tua angkatnya. Tanpa izin orang tua kandung? Iya. Alasan menikahkan apa, Pak? Waktu malam itu kita juga tanyakan alasannya menyangkut biaya. Karena orang tua angkatnya itu kan janda sekarang. Mohon maaf, orang tua angkatnya kenapa, Pak? Janda. Oh, janda. Oke. Prosesi pernikahannya seperti apa, Pak, tanpa ada orang tua kandung? Ya itu yang kita tidak tahu. Tapi pada saat malam itu kita tanya, ada beberapa teman, ada warga juga, dari pihak perempuan kita tanya, dia sudah melakukan pernikahan siri itu selama 4 minggu. Sudah berapa lama, Pak, anggota keluarga Bapak ini tinggal terpisah dengan orang tua kandungnya, Pak? Ya sudah, kalau diserahkan kepada ibu angkatnya itu sejak kecil ya, sejak kecil. Sejak bayi ya, Pak ya? Ya, sejak bayi. Cuman gini, kehidupan dari orang tua kandungnya sendiri itu kan umpamanya itu masyarakat pinggiran, ya, masyarakat yang tinggal di tepi hutan itu. Oke. Jadi rumahnya pun di rumah umpan karang istilahnya. Kurang mampu begitu ya, Pak ya? Baik, yang menikahi anggota keluarga Bapak usia 45 tahun itu siapa, Pak? Ini Nur Wahid ya, Nur Wahid. Profesinya apa dan mengapa menikahi? Dia sebagai masyarakat biasa sebenarnya. Masyarakat biasa, cuman dia statusnya itu kan belum cerai sama istrinya. Ketika ibu angkatnya menikahkan anggota keluarga Bapak, urusan utang piutang kah atau dijanjikan sejumlah uang kah atau bagaimana, Pak? Yang kita tahu waktu itu masalah pembiayaan sekolah dan anaknya itu sering sakit gitu loh. Jadi yang menikah ini mau membiayai seluruh kebutuhannya begitu ya, Pak ya? Iya, pada saat itu kita tanya mau membiayai kebutuhannya. Kalau kebutuhannya termasuk membantu berobat lah. Baik. Anggota keluarga Bapak sendiri yang sudah dinikahkan oleh pria berusia 45 tahun ini setuju tidak sih, Pak? Jelas tidak setuju, jelas tidak setuju karena ada penolakan begitu ya dari yang bersangkutan ya? Kalau dari yang bersangkutan itu kayak yang perempuannya itu kayak orang linglung ya kan, orang linglung. Uang kemarin tadi itu kita tanya apa itu karena kemauan sendiri dipaksa, tidak dipaksa ya, namanya anak kecil ya. Iya. Pak Imam, saat ini orang yang menikahi anggota keluarga Bapak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya alhamdulillah lah, alhamdulillah karena sekarang itu ya namanya sudah banyak musibah, jangan ditambah musibah lah.
Apalagi untuk anak-anak kecil itu kan kasihan. Baik, Bapak apakah akan memperkarakan ibu angkatnya, Pak? Kita pasrahkan kepada pihak yang berwajib ya. Kita pasrahkan kepada yang pihak wajib, kita pihak polisi yang punya pertimbangan-pertimbangan. Baik, kondisi keluarga Bapak sendiri, si anak 12 tahun ini seperti apa Pak sekarang? Berada di mana Pak? Ya, malam itu sempat kita bawa ke dokter karena mau pingsan juga ya. Mau pingsan kaget. Udah apa? Kaget kenapa, Pak? Mohon maaf. Nggak tahu ya. Mungkin shock atau apa. Yang penting gini, tujuan kita itu menyelamatkan dari anak itu. Masa depan anak itu. Gitu. Baik, selama 12 tahun diasuh oleh ibu angkatnya, apakah keluarga juga kontak atau sering saling berkunjung, Pak? Namanya kakak adik itu insya Allah ya saling berkunjung lah. Saling berkunjung. Cuman jeda waktunya itu yang kita tidak tahu karena apa ya? Karena namanya masyarakat orang miskin ya, di desa. Oh, jadi yang mengangkat ini masih ada hubungan keluarga ya Pak ya? Yang jadi ibu angkatnya itu kakaknya bapak kandung. Oke. Oke. Kakaknya bapak kandung. Baik, ada alasan tertentu Pak yang muncul dari ibu angkat, orang tua angkat anak ini kenapa tega menikahkan di usia yang begitu dini Pak? Kalau waktu itu kita tanya itu ya karena yang penting suka sama suka gitu. Suka sama suka. Ketika ditanya ke anggota keluarga Bapak, anak berusia 12 tahun ini, apa jawaban atau responnya? Ya cuman dia tidak dipaksa gitu aja. Dia hanya bilang tidak dipaksa gitu ya? Ya cuman bilang tidak dipaksa. Berarti Namanya putus anak sekolah kecil. juga ya Pak ya? Kita putus sekolahnya tidak tahu Mbak ya. Cuman sekarang itu kan dia habis lulus kelas 6. Cuman untuk melanjutkan atau tidak, kalau dengan dia sudah menikah siri bagaimana melanjutkan gitu loh. Baik, baik. Pak, ini kan karena anak ini masih berusia 12 tahun, penanganan psikis seperti apa Pak nanti ke depannya yang akan dilakukan oleh pihak keluarga Pak? Yang jelas karena keadaan pihak keluarga ini memang apa ya, keluarga tidak mampu. Sepenuhnya kita pasrahkan kepada pihak yang berwajib lah, kepada pihak kepolisian untuk membantu termasuk pemulihan mental dari keluarga. Baik, kalau sejauh ini Pak, menurut keterangan tersangka dari kepolisian yang Bapak ketahui, apa alasan tersangka menikahi anggota keluarga Bapak yang masih berusia 12 tahun? Ya dari saya sendiri itu tadi kemarin malam itu waktu istilahnya menggerebek itu sempat marah ya itu karena waktu kita tanya alasannya dia hanya menjawab mengikuti sunnah Rasul. Baik, itu alasannya begitu ya Pak ya? Iya, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti sunnah Nabi. Jadi kita Harapan semuanya Bapak umat Islam. untuk proses hukum yang dijalani tersangka seperti apa Pak? Ya sesuai prosedur aja Pak. Maksudnya dijalankan, tegakkan, ya kan. Yang lebih utama itu menyelamatkan dari mental loh ya. Baik, baik. Anak itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Imam Ghazali sudah berbagi bersama kami. Selamat sore.